Tokoh ini merupakan tokoh yang merepresentasikan sebuah nilai kekuatan. Tokoh ini juga merupakan tokoh yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebuah kekurangan yang kita miliki ternyata juga bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Ya, dia adalah Top Beifong, salah satu tokoh yang paling ikonik di dalam geng Avatar di serial animasi Avatar The Last Airbender. Dengan keahliannya sangat lihai dalam mengendalikan elemen tanah, dan juga karakternya yang brutal, keras, berbicara semuanya sendiri, dan juga karena ketidakmampuannya untuk melihat menggunakan kedua matanya, yang menjadikan tokoh ini sangat ikonik dan mempunyai tempat tersendiri di hati para penggemar serial Avatar The Last Airbender. Halo, saya Aji, selamat datang kembali di video terbaru saya di channel saya, Fariksen. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail karakter dari tokoh Top si penjahat buta di dalam serial Avatar The Last Airbender. Tapi sebelum lebih jauh, seperti biasa, kita intro dulu. Top Beifong adalah tokoh perempuan cilik yang merupakan anak dari keluarga bangsawan di kerajaan bumi. Berbeda dengan tokoh lainnya di dalam geng Avatar, Top baru diperkenalkan di musim kedua di dalam serial animasi ini. Yang menjadikan tokoh ini unik adalah kondisi kebutaan yang dirinya alami, ketidakmampuan dirinya untuk melihat menggunakan kedua matanya sedari lahir, inilah yang kemudian menjadikan ayah dan ibunya sangat melindungi dirinya semenjak kecil. Padahal, tanpa kedua orang tuanya tahu, Top adalah seorang pengendali elemen tanah yang sangat hebat dan sangat mahir dalam mengendalikan elemen tersebut. Pada episode di mana dirinya pertama kali diperlihatkan, kita langsung melihat kalau Top itu adalah seorang pemegang tahta tertinggi di arena pertarungan elemen tanah di Earth Rumble. Dan itu semua ia lakukan dengan kondisi dirinya yang tidak mampu melihat menggunakan kedua matanya. Ya, kita sama-sama tahu kalau Top itu melihat menggunakan elemen tanahnya. Dirinya merasakan getaran yang benar-benar bisa ia rasakan menggunakan kedua telapak kakinya. Yang dengannya, dirinya bisa melihat dan mengetahui keadaan sekitar, berinteraksi layaknya orang normal pada umumnya, sampai juga menjadi pengendali tanah yang mahir serta kuat di serial animasi ini. Tokoh Top ini benar-benar memberikan kepada kita citra tentang sebuah kekuatan, di mana sebuah kekurangan yang kita miliki ternyata mampu memunculkan kekuatan yang orang lain belum tentu miliki. Di mana kekurangan di dalam diri kita belum tentu menjadikan diri kita benar-benar lemah, sehingga perlu senantiasa dilindungi atau bahkan diremehkan oleh orang lain. Top yang sudah memiliki kekurangan kebutaan semenjak dirinya lahir, telah kenyang mendapati bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan dirinya selayaknya orang yang lemah, meremehkan dirinya yang dianggap hanyalah seorang gadis cilik buta yang tidak bisa apa-apa. Dan dengan perlakuan tersebut, Top kemudian memunculkan sebuah identitas lain yang sangat berbeda. Top berlaku layaknya orang normal di tempat dirinya diperlakukan layaknya orang normal. Dan dengan identitasnya inilah kemudian dirinya juga mengarungi tempat-tempat di dunia bersama geng Avatar lainnya. Dan mengalami fase kehidupan yang begitu hebat. Proses perubahan atau transformasi yang Top alami semenjak dirinya kecil sampai di akhir episode benar-benar menarik banget untuk kita bahas dan kita ikuti. Oleh karenanya, seperti pembahasan karakter sebelumnya, kita akan membahas karakter dari tokoh Top ini menggunakan pendekatan fase hidup yang dirinya alami. Yang telah saya rangkum menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase ketidakberdayaan, lalu fase pembelajaran, fase pelarian, fase perbaikan, dan yang terakhir fase peningkatan. Tak perlulah kita lama-lama lagi, marilah kita bahas satu-satu fase hidup Top dalam serial animasi ini. Let's go! Fase yang pertama adalah fase ketidakberdayaan. Apa yang kalian harapkan dari seorang anak yang memiliki kondisi kebutaan sejak dirinya lahir? Ya, itulah yang dibayangkan oleh kedua orang tua Top ketika mendapati kondisi anaknya mengalami ketidakmampuan melihat menggunakan kedua matanya. Yang dengannya lah kemudian kedua orang Top ini memperlakukan dan melindungi Top yang memang dalam kondisi tidak berdaya. Kondisi kebutaan ini yang kemudian memaksa Top untuk membuat potensi dirinya lebih jauh lagi. Ketika dirinya tersesat di sebuah gua bawah tanah, dirinya kemudian ditemukan oleh seekor hewan yang merupakan pengendali asli dari elemen tanah. Dan yang kemudian akhirnya, Top belajar elemen tanah dari hewan tersebut dan mampu mengendalikan elemen tersebut. Yang kemudian menjadi sarana bagi Top untuk bisa melihat menggunakan kedua telapak kakinya dengan merasakan getaran-getaran yang ada di permukaan tanah. Yang dengan kemampuan tersebut akhirnya Top mampu berlaku layaknya orang-orang normal. Mampu mengetahui keadaan sekitar dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang dengan kemampuan ini jugalah akhirnya Top memunculkan sebuah identitas yang baru. Ya,
Fase ketidakberdayaan dan perlakuan kedua orang tuanya yang memperlakukan dirinya layaknya anak lemah dan tidak berdaya, yang terus-menerus dilindungi dan dikekang, membuat dirinya merasa ingin bebas, merasa ingin terlepas dari belenggu ketidakberdayaan tersebut. Merasa ingin membuktikan bahwa dirinya tidak selemah itu, membuktikan bahwa dirinya mampu berinteraksi dengan dan layaknya orang lain, dan bahkan mampu mengendalikan elemen tanah dengan kuat dan mahir. Yang kemudian memunculkan perasaan memberontak di dalam dirinya, meskipun tidak berontak yang sangat ekstrim, dirinya kemudian memasuki arena Earth Rumble, di mana pengendali elemen tanah saling bertarung satu sama lain. Dan hal yang tidak diduga akhirnya terjadi. Alih-alih dirinya menjadi anak yang jadi bulan-bulanan pertarung lainnya di Earth Rumble, justru sebaliknya. Dirinya lah yang berhasil menduduki tahta tertinggi di arena tersebut. Nah, sisi memberontak dalam diri Top ini kita akan bahas di fase selanjutnya, yaitu fase pemberontakan. Next. Fase yang kedua yang dialami oleh Top dalam hidupnya adalah fase pemberontakan. Seperti yang sudah saya singgung di fase sebelumnya, karena orang tuanya dan orang sekitar menganggap Top hanyalah gadis kecil buta yang tidak bisa apa-apa, yang kemudian memunculkan rasa berontak di dalam diri Top itu sendiri. Ya, pengekangan dan ketidakbebasan yang dirinya alami membuat dirinya ingin membuktikan kalau dirinya cukup kuat dan mampu untuk dapat melakukan aktivitas dan menjaga dirinya sendiri. Namun Top merasa kalau orang tuanya tidak akan pernah mengerti itu, sehingga Top tetap berperilaku seperti apa yang orang tuanya duga, dan tetap berada di dalam pengekangan dan perlindungan orang tuanya. Di sisi lain, Top kemudian memberontak, ingin merasa bebas, ingin merasa dirinya mampu mengeluarkan unek-uneknya bahwa dirinya tidak ingin dikekang, dirinya tidak ingin terus-menerus dianggap lemah dan tidak berdaya. Dan perasaan itu pun ia tumpahkan di arena Earth Rumble, bahkan mampu menjadi pemegang tahta tertinggi di arena tersebut. Dengan kemampuan yang Top miliki, dirinya mampu mengatasi lawan-lawannya yang ada di arena pertarungan tersebut dengan mudahnya. Dengan mengandalkan merasakan getaran dari elemen tanahnya, menunggu dan mendengarkan, kemudian dirinya mampu menang telak mengalahkan beberapa petarung elemen tanah di arena Earth Rumble tersebut. Dan walaupun dengan kondisinya Top yang sudah sampai di titik setinggi itu di arena Earth Rumble, Top tetap tidak bisa berkutik ketika dirinya di hadapan orang tuanya. Karena Top merasa kemana lagi ia akan pergi jika dirinya kemudian lari dan kabur dari orang tuanya. Meskipun dirinya sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang pada akhirnya dirinya bertahan dalam dua dunia yang sangat berbeda. Dunia di mana dirinya diberlakukan lemah dan tidak berdaya di hadapan orang tuanya, dan di dunia di mana dirinya dianggap sebagai lawan yang menakutkan dan menyeramkan di arena Earth Rumble. Hingga pada akhirnya, Top bertemu dengan geng Avatar, yang membuka sudut pandang bahwa dirinya mempunyai kesempatan untuk terbebas dari semua kekangan atau belenggu tersebut, yaitu dengan ikut Aang dan kawan-kawannya menjelajah dunia, yang tentu tidak akan pernah diizinkan oleh orang tuanya. Yang kemudian ini justru membuka fase berikutnya dalam hidup Top, yaitu fase pelarian. Next. Fase ketiga dalam hidup Top adalah fase pelarian. Ketika Top bertemu dengan geng Avatar, akhirnya Top terbuka pikirannya bahwa dirinya bisa terbebas dari kekangan orang tuanya. Dirinya bisa bebas dan tidak lagi berada di bawah belenggu orang tuanya. Dan pada akhirnya, dirinya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan bergabung bersama geng Avatar untuk menjelajah dunia. Ya, meskipun Top bilang kalau dirinya diizinkan oleh orang tuanya, tapi kemudian terungkap kalau dirinya melarikan diri. Dan dimulailah fase dirinya menjelajah dunia bersama geng Avatar. Menjadi anak yang tidak akan lagi diatur dan dikekang oleh orang tuanya, menjadi anak yang tidak akan lagi dibelenggu oleh anggapan bahwa dirinya lemah dan tidak berdaya. Menjadi anak yang bisa melakukan apapun atas kehendaknya sendiri karena tidak akan ada yang mampu menghentikannya karena dirinya cukup kuat dalam bertarung. Ya, Top merasa bebas dan berada di atas angin karena pelarian ini, yang tanpa Top sadari, ternyata semua itu adalah kebebasan yang semu. Fase pelarian ini membuka sifat Top yang sesungguhnya, sifat yang tidak ingin dikekang, sifat yang tidak ingin diatur, sifat yang semaunya sendiri, sifat yang enggan menolong orang lain dan tidak ingin dibantu oleh orang lain. Kita mungkin bisa berasumsi, hidup Top yang selama ini berada dalam kekangan dan belenggu keluarga yang membuat Top jadi seliar itu ketika dirinya melarikan diri. Yang tanpa dirinya sadari bahwa sifat-sifat itu adalah sifat negatif dan hanya akan menghancurkan dirinya sendiri cepat atau lambat. Sifat yang tak ingin diatur dan dikekang hanya akan membuat teman-temannya dalam geng Avatar semakin jengkel dan kesal pada dirinya. Sifat tak mau menolong orang lain dan merasa tidak butuh bantuan orang lain hanya akan menampilkan citra kalau dirinya egois,
tidak mempedulikan orang lain, dan bahkan tidak bisa melihat keadaan dirinya sendiri, yang terkadang juga butuh bantuan orang lain. Sifat-sifat itu kemudian ia sadari adalah sifat yang salah. Dirinya akhirnya tersadarkan bahwa segala sesuatu yang mengatur dan mengekang dirinya tidak selamanya buruk. Dan menolong orang lain atau dibantu oleh orang lain bukanlah simbol ketidakberdayaan. Itu semua hanyalah sifat alaminya dunia ketika dirinya berinteraksi dengan orang lain. Dan karena tersadarkan inilah akhirnya Top berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dari sifat-sifat liar dan brutalnya. Nah, fase memperbaiki diri ini kita akan bahas di fase selanjutnya, yaitu fase perbaikan. Next. Fase selanjutnya yang dialami oleh Top dalam hidupnya adalah fase perbaikan diri. Ya, seperti yang sudah kita bahas di fase sebelumnya, kalau Top itu akhirnya menyadari bahwa sifatnya yang liar dan brutal itu tidaklah benar dan perlu diperbaiki. Dan dimulailah fase di mana dirinya memperbaiki sifatnya dari sifat-sifat negatif tersebut. Yang mana akhirnya dirinya sadar bahwa aturan itu akan membuat dirinya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Akhirnya dirinya mau diatur oleh tokoh lain di dalam geng Avatar. Yang mana akhirnya dirinya sadar bahwa menolong atau ditolong oleh orang lain tidak selalu menggambarkan ketidakberdayaan. Akhirnya dirinya mau membantu dan dibantu oleh orang lain. Ya, penjelajahan dunia yang Top lakukan bersama geng Avatar akhirnya membuka pikiran Top bahwa dunia bekerja secara alaminya. Aturan ada untuk mengatur supaya semua berjalan dengan baik, bukan untuk mengekang, dan terkadang tak mengapa diri kita ditolong oleh orang lain karena tidak selamanya diri kita bisa melakukan semuanya sendiri. Yang akhirnya, Top kemudian menjadi diri yang lebih baik lagi. Dirinya mulai mengikuti aturan-aturan yang geng Avatar buat supaya geng Avatar tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Dirinya mulai mau peduli kepada tokoh lainnya agar tidak memunculkan citra sebagai manusia yang egois dan semaunya sendiri. Dirinya mulai mau dibantu oleh orang lain, karena mau bagaimanapun, dirinya adalah gadis cilik yang buta, yang entah cepat atau lambat akan ada kondisi di mana dirinya tidak mampu melakukan apapun, dan butuh bantuan dari orang lain. Yang dengan fase perbaikan inilah kita akhirnya melihat Top bekerja sama dan bersinergi di dalam geng Avatar. Meskipun dirinya masuk ke dalam geng Avatar tidak di awal banget, dan masuknya dia ke dalam geng pun dibarengi dengan citra yang buruk yang ia tampilkan sendiri dari sifat aslinya. Yang dengan saling kerjasama dan bersinergi inilah akhirnya Top mengalami peningkatan dalam hidupnya. Nah, peningkatan dalam hidup Top ini akan kita bahas di fase selanjutnya, yaitu fase peningkatan. Next. Yang terakhir adalah fase peningkatan yang dialami oleh Top dalam hidupnya. Ketika dirinya berusaha bekerja sama dengan anggota geng lainnya di dalam geng Avatar, hal ini kemudian menjadikan peningkatan dalam hidup, entah bagi anggota geng lainnya ataupun bagi Top itu sendiri. Fase peningkatan ini bisa kita maknai sebagai sebuah hasil dari fase sebelumnya, di mana Top itu mau memperbaiki dirinya yang telah salah menganggap dirinya di dunia yang luas ini. Dan fase peningkatan ini, yang paling mencolok bisa kita lihat di salah satu episode di season 2, di mana Top itu berhasil menemukan dan melakukan pengendalian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, itu adalah pengendalian besi. Ketika dirinya terpojok, disekap di dalam peti besi dan tak mampu melakukan apapun, dirinya berpikir dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengendalikan besi yang mengurungnya. Dan tibalah kemudian Top menjadi pengendali tanah yang pertama mencetuskan pengendalian besi. Dan sekaligus menjadikan dirinya yang paling beda di antara pengendali tanah lainnya. Namun meskipun dirinya sudah mampu mengendalikan besi dengan pengendalian tanahnya, dirinya tetaplah gadis cilik yang buta. Sehebat-hebatnya dirinya tetap tidak bisa melihat selayaknya orang normal pada umumnya. Dan karena inilah, dirinya senantiasa butuh bantuan dari orang lain. Dan karenanya juga, sebagai bentuk timbal baliknya, dirinya mau membantu dan bekerja sama dengan orang lainnya. Yang justru menjadikan diri Top ini lebih bisa menghadapi hidup dengan lebih realistis dan sesuai dengan kenyataan. Memang, perubahan yang ada di dalam diri Top ini tidak begitu terasa dibanding tokoh lainnya dalam geng Avatar. Namun jikalau kita mengharapkan sebuah perubahan yang sangat amat luar biasa dari Top yang notabene juga memiliki kekurangan kebutaan, kita telah salah besar. Yang mana, karena dirinya mengalami kebutaan, tentulah dirinya tak mampu menyamai tingkat teman-teman lainnya yang normal dan mampu untuk melakukan perubahan besar di dalam hidup. Perubahan atau transformasi serta peningkatan dalam hidup Top yang dirinya alami telah sangat pas, sesuai dengan porsinya dan keadaannya di dalam serial animasi ini. Dan pada akhirnya, kita melihat Top menjadi tokoh yang mengajarkan kepada kita tentang arti kekuatan yang sesungguhnya. Bahwa meskipun kita memiliki kekurangan, tapi dari kekurangan itu ternyata bisa menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Dan perubahan atau perbaikan sikap yang terjadi dalam hidup Top juga mengajarkan kepada kita untuk melihat dunia secara nyata dan realistis. Bahwa tidak semua hal sesuai dengan yang kita inginkan, dan tidak semua hal sesuai dengan yang kita sangka. Membantu dan mau dibantu oleh orang lain bukanlah simbol kelemahan, melainkan sebuah kerjasama, sehingga kita bisa saling mengisi satu sama lain, yang dengannya kita bisa menjadi kuat dan menutupi kekurangan kita. Jadi itu semua fase hidup yang dialami oleh tokoh Top dalam hidupnya di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Yang dari fase-fase inilah kita bisa melihat lebih dalam karakter Top selama serial animasi ini berlangsung. Jikalau dari kalian punya suatu hal yang kalian engeh ada di dalam diri Top ini, hal yang bisa banget kita jadikan pelajaran di dalam hidup, bisa banget komen di bawah, nanti bisa kita bahas bareng. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka bisa dislike aja videonya. Bagiin videonya ke sosial media kamu atau ke teman-teman kamu supaya yang lainnya tahu kalau kita lagi bahas masing-masing tokoh di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender yang berguna banget untuk menjadikan pembelajarannya di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau mau ikutin terus pembahasan tentang serial animasi Avatar The Last Airbender ini, atau mau ikutin terus video-video selanjutnya dari channel saya, Fariksen. Oke, segitu dulu. Saya Aji. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.